Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ketemu lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1 dan 2, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, muatan PPKN. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Yang akan kita bahas hari ini yang pertama tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Yang kedua tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan yang terakhir hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Perlindungan terhadap lingkungan hidup dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Berikut ini adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Yang kedua, melestarikan dengan cara reboisasi. Dan yang ketiga, melestarikan lingkungan dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Sedangkan hak yang kita dapatkan dari lingkungan antara lain menikmati lingkungan yang segar, memperoleh air yang sehat dan bersih, dan terbebas dari pencemaran lingkungan. Lalu apa sih tanggung jawab kita terhadap lingkungan? Yang pertama yaitu memelihara kebersihan lingkungan dengan cara 4R, yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, recycle, mendaur ulang, dan replace, dengan mengganti. Yang kedua dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga dengan cara pemanfaatan teknologi dengan mempertimbangkan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, tidak mengeksploitasi alam, karena mengeksploitasi alam bisa menyebabkan terjadinya bencana alam. Selanjutnya, hak dan kewajiban kita dalam menggunakan energi. Apa saja sih kewajiban kita dalam menggunakan energi? Yang pertama, menggunakan energi seperlunya. Yang kedua, menggunakan peralatan yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, menggunakan energi alternatif. Sedangkan hak yang akan kita peroleh jika kita sudah melaksanakan kewajiban kita, ya salah satunya adalah menggunakan energi untuk kebutuhan sehari-hari dan mengelolanya dengan baik. Hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan alam. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna, baik dari jumlah maupun keragaman jenisnya itu sangat banyak. Nah, berikut ini adalah beberapa penyebab hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Penyebab kelangkaan hewan salah satunya adalah sering diburu untuk dijadikan hewan piaraan, untuk dijual dan sebagai hiasan. Yang berikutnya langka karena regenerasinya yang cukup lama. Yang keempat, habitatnya dirusak manusia. Dan yang terakhir, tidak mampu beradaptasi dengan perubahan alam. Sedangkan untuk tumbuhan bisa langka karena dimanfaatkan secara liar. Berikutnya bisa karena untuk membuka lahan perkebunan di hutan. Yang ketiga, terkena hama sehingga sulit untuk berkembang biak. Dan yang terakhir, karena mengalami kekeringan sehingga tidak mungkin untuk tumbuh dengan baik. Hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan alam. Hak yang akan kita dapatkan yaitu kita dapat memanfaatkan secukupnya dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tidak merusak tumbuhan di sekitar kita. Yang kedua, melakukan penanaman pohon kembali setelah penebangan. Yang ketiga,
melakukan sistem tebang pilih. Sedangkan untuk hewan, yang pertama, memberi makan dan minum setiap hari. Yang kedua, membersihkan tubuh serta kandang hewan. Yang ketiga, mengobati hewan ketika sakit. Sebagai warga negara, kita harus tahu dan harus paham apa saja sih hak dan kewajiban kita. Nah, coba dilihat. Di sini ada beberapa kewajiban dan hak kita sebagai warga negara. Kita mulai dari kewajiban dulu. Kewajiban kita adalah yang pertama, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang kedua, ikut serta dalam pembelaan negara. Yang ketiga, membayar pajak dan retribusi. Dan yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan. Setelah kita mengerjakan kewajiban sebagai warga negara, kita akan mendapatkan hak kita sebagai warga negara, yaitu 1. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Dan yang terakhir, menikmati dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kewajiban dan hak masyarakat terhadap sumber daya alam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kewajiban terhadap sumber daya alam. Yang pertama, menjaga dan melestarikan alam. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, mengurangi kegiatan yang menggunakan sumber daya alam. Dan yang terakhir, menggunakan energi alternatif. Sedangkan hak yang akan kita dapatkan dalam memanfaatkan sumber daya alam adalah kita bisa memanfaatkan secara langsung. Contohnya, hasil pertanian yang langsung bisa kita nikmati. Yang kedua, manfaat tidak langsung. Contohnya, sumber daya alam yang harus dikelola dulu sebelum kita gunakan. Salah satunya adalah minyak bumi. Pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama antar anggota masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, contohnya yaitu melaksanakan kerja bakti. Yang kedua, mengelola sampah dengan baik. Yang ketiga, melaksanakan reboisasi. Dan yang terakhir, memakai kendaraan ramah lingkungan. Selanjutnya, kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, dengan memberikan sanksi kepada perusak lingkungan. Yang kedua, memberikan penghargaan, contohnya berupa Adipura dan Kalpataru. Yang ketiga, menyediakan tempat pembuangan sampah terakhir. Dan yang terakhir, membuat hutan lindung dan cagar alam. Setelah kita melakukan kewajiban kita terhadap alam, maka kita harus menerima hak kita. Apa saja hak yang kita dapat? Yang pertama, hidup menjadi aman, terhindar dari bencana alam. Yang kedua, hasil alam yang melimpah. Yang ketiga, lingkungan menjadi asri dan bersih. Dan yang terakhir, kita akan terbebas dari pencemaran lingkungan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah pertemuan kita pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk belajar anak-anak di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.